Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas secara singkat beberapa model pembelajaran daring atau online. Juga kita akan membahas perbandingan dari model-model tersebut dan manakah yang lebih baik untuk kita aplikasikan. Secara umum, pembelajaran online ada dua. Yang pertama, model video conference. Aplikasi pada model ini di dalamnya ada Webex, Google Meet, Skype, Zoom, Slack, FaceTime, dan lain-lain. Kemudian untuk model yang kedua dengan chat. Di dalamnya ada Google Classroom, Edmodo, e-learning yang dimiliki oleh kampus, dan lain-lain. Pada kedua model tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan. Pada video conference, ada kelebihannya tersendiri. Yang pertama, dapat bertatap muka secara langsung. Yang kedua, menyampaikan pembelajaran dengan praktek. Yang ketiga, memberikan kesempatan menilai ekspresi dan bahasa tubuh. Adapun kekurangannya, yang pertama, kualitas video conference dengan kualitas gambar bagus masih berbayar. Yang kedua, membutuhkan sinyal yang bagus. Yang ketiga, kadangkala video delay, bahkan putus sambungan. Dan yang terakhir, harus menginstal aplikasi baru. Adapun yang chat, kelebihannya adalah aplikasi yang digunakan ringan dan simpel. Yang kedua, informasi yang didapat dengan cepat. Ketiga, minim masalah sinyal. Kekurangannya yang pertama, tidak bisa langsung tatap muka, kontrol kurang, harus menyatukan persepsi terhadap tulisan yang dikirim, dan yang terakhir, minim penjelasan. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, manakah model yang cocok untuk saya? Jawabannya adalah bergantung pada ketersediaan sarana dan bobot materi yang akan kita berikan. Jika sarana prasarananya mendukung, misalnya HP atau laptop dapat menginstal aplikasi baru yang dibuat pembelajaran online, jaringan internetnya lancar, baik dari pengajar ataupun mahasiswa, dan materi yang diberikan memerlukan penjelasan yang mendalam, maka saya sarankan lebih baik untuk memilih model pembelajaran video conference. Namun, jika sebaliknya, kita menginginkan komunikasinya mudah, singkat, jaringannya yang dibutuhkan tidak terlalu lancar, dan materinya cukup gampang yang bisa dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa, maka pada saat itu bisa memilih pembelajaran online dengan model chat. Kalau saya pribadi, ketika ditanya model mana yang saya pilih, terutama bila metode pembelajaran yang harus saya pilih dengan menggunakan ceramah, maka saya punya pilihan yang berbeda, yaitu saya memilih menggabungkan antara dua model yang sudah kita bahas di awal, yang saya beri nama model ini VPOMS. Sebelum menjelaskan apa itu VPOMS, maka saya menjelaskan terlebih dahulu mengapa pilihan saya VPOMS. Yang pertama, bila saya memilih video conference, saya tidak bisa memastikan apakah sinyal mahasiswa saya sebagus sinyal jaringan yang saya punya. Karena kalau sinyalnya tidak bagus, maka penjelasan materi saya tidak akan sampai dengan baik kepada mahasiswa. Bahkan akan beresiko salah satu atau beberapa video peserta didik putus di tengah-tengah pembelajaran berlangsung. Oleh karenanya, saya pilih VPOMS. Yang kedua, alasan saya adalah saya juga tidak bisa memastikan apakah HP semua mahasiswa saya support dan mampu dengan aplikasi baru yang akan saya gunakan untuk video conference atau model pembelajaran online dengan chat dengan menggunakan aplikasi baru lainnya. Yang ketiga, kalau saya pilih model pembelajaran chat, saya tidak bisa menjelaskan beberapa poin yang ada di PowerPoint atau media pembelajaran yang telah saya buat, dan hal ini
memungkinkan jika hanya memilih model chat. Oleh karenanya saya pilih VPOMS. Baik, sekarang kita akan bahas apa itu VPOMS. VPOMS disingkat Video Edukasi Point Media Sosial, yakni suatu pembelajaran daring dengan cara membuat video edukasi pembelajaran PowerPoint, kemudian mengirimkan dan mendiskusikannya melalui media sosial. Sederhananya, dari alur VPOMS ini, yaitu pertama kita membuat video edukasi poin pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita share melalui media sosial yang kita sepakati. Misal kita dan mahasiswa sama-sama punya WA, maka nanti kita share melalui WA, dan setelah itu yang ketiga, mahasiswa melihat video materi yang telah kita buat. Pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu, bagaimana cara membuat video edukasi PowerPoint? Sebenarnya, membuat video ini gampang sekali. Tinggal kita cari aplikasi Screen Recorder. Screen Recorder adalah aplikasi yang merekam aktivitas pada layar laptop kita. Juga bisa merekam audio atau suara di sekitar laptop termasuk suara kita. Contohnya seperti yang saya lakukan saat ini. Jadi saat ini saya sedang melakukan salah satu proses VPOMS, yakni merekam layar laptop dan saya sambil menjelaskan penjelasan yang belum ditulis pada PowerPoint. Kalau tidak percaya bahwa saya sedang merekam layar laptop, saya akan meminimize PowerPoint saya. Nah, ini tampilan laptop saya. Sekarang kita sudah percaya bahwasanya saya sedang merekam layar laptop saya, dan inilah nanti yang akan digunakan untuk menjelaskan kepada mahasiswa kita tentang apa isi dari PowerPoint-nya kita. Kemudian, aplikasi apa saja yang bisa merekam layar seperti saya ini? Jawabannya banyak sekali. Ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Tinggal kita mau milih yang mana. Kemudian, kita harus tahu apa sih kelebihan dan kekurangan VPOMS. Kelebihan VPOMS yang pertama, materi dapat tersampaikan dengan baik tanpa gangguan sinyal. Yang kedua, materi dan penjelasan dapat disimpan dan diputar ulang kembali tanpa menggunakan internet. Yang ketiga, mahasiswa tidak perlu menginstal aplikasi lainnya. Dan yang keempat, waktu dosen lebih fleksibel. Kekurangannya, yang pertama, tidak tatap muka. Yang kedua, dosen meluangkan waktu untuk membuat video. Dan yang ketiga, kapasitas memori video lumayan besar. Akan tetapi, kekurangan dari VPOMS dapat diminimalisir. Misalnya, kekurangan masalah tidak tatap muka. Saya rasa ini tidak masalah, karena tujuan kita menyampaikan materi dan diterima mahasiswa dengan baik. Jadi, walaupun kita tatap muka, tapi komunikasi kita terganggu, maka materi tidak akan tersampaikan dengan baik. Kekurangan yang kedua, itu bisa diatasi jika kita belajar membuat video VPOMS. Dan kekurangan yang ketiga bisa kita siasati dengan cara mengkonversi dengan menjadikan memorinya lebih kecil. Mungkin itu saja penjelasan singkat terkait model pembelajaran online kali ini. Bila ada pertanyaan terkait video ini, silahkan bisa email saya ke ibnuhairun@gmail.com atau komentar di kolom dengan menyertakan alamat emailnya. Insya Allah, saya akan bagikan bagaimana prosedur VPOM diaplikasikan saat pembelajaran daring. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.